Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainis Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam. KPU hampir rampung berhitung, besok katanya akan diumumkan. Siapa pemenang tarung Pilpres akan segera kita ketahui. Namun dari luar gedung KPU, teriakan kejanggalan pemilu semakin lantang menggema. Di antara masa banyak terselip sejumlah tokoh bangsa. Elit partai tarik ulur maju mundur, hak angket, dan masing-masing kubu bersiap untuk menghadapi sengketa pemilu. Akankah ada kejutan dari hasil pemilu yang akan diumumkan rencananya besok? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama akan saya panggil Bung Effendi Ghazali. Prof. Effendi. Apa kabar Bung Effendi? Prof. Egi. Pakai mic. Oke, silakan. Ya, kabarnya baik sekali malam ini dan sekali lagi saya datang ke acara ini satu-satunya acara yang pembukanya pakai musik disco tadi ya. Lampu. Lampu. Oke. Tapi bukan ada disco tertentu kan? Oh, jelas. Disco gemoy maksudnya bukan itu. Akan menjelang itu kan pengumuman besok. Jadi diskonya malam ini. Ada yang udah senyum-senyum tuh. Sampai subuh nanti kan masih disco lah. Oke, kalau gitu kita panggilkan sekarang. Oh, ya. Bung Emmanuel Ebenezer. Wih. Ini Pakai mic. Ya. Emmanuel Sitorus tepatnya. Baik Bang, silakan. Oke. Lalu kita panggilkan Bung Roy Suryo. Silakan duduk. Oke. Bebas. Oke, Malam, Mas. sebelah kiri aja. Oke, Oh, siap. Katanya sono. Oke, bebas. Oh, di mana? Oke, Aku sebelah sana kan. kiri, sebelah kanan. Bebas Bentar, sebenarnya. bentar. Ini kita berdua dulu. Karena apa? Statusnya sama-sama terlapor. Lalu kemudian saya panggilkan Babe Haikal, ya, pendukung pasangan Prabowo Gibran. Ya. Iya, samping ya, silakan. Dan masih ada satu lagi sebenarnya, Refli Harun yang masih di jalan. Seperti juga pada episode pertama, tapi nanti kita akan panggilkan. Tapi sebelum nanti kita tunggu Refli Harun, ini last but not least. No Rocky, no party, Rocky Gerung. Gak bisa lompat lagi, saya jangan. Jalan mundur. Oke, Bung Rocky, silakan. Demokrasi itu simbol dari demokrasi. Saya jalan mundur karena demokrasi mengalami kemunduran. You got it. Belum apa udah ngegas nih. Oke, kita akan lanjutkan ya sambil menunggu nanti Bung Refli. Tapi saya ada informasi terkait dengan apa yang akan terjadi besok. Akankah ada sebuah kejutan atau hal-hal baru? Saya dengar juga ada beberapa yang akan mengejutkan pada hasil pengumuman besok karena bukan hasil dari prediksi, tapi juga hasil dari apa yang kita bisa lihat hari ini. Nanti kita akan bahas semua. Kita simak dulu informasi berikut ini. Komisi Pemilihan Umum hampir merampungkan rekapitulasi suara nasional pemilu 2024. KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 setelah 38 provinsi rampung rekapitulasi nasional. Sementara itu, batas akhir penetapan hasil pemilu ialah 20 Maret 2024. Tenggat waktu ada sampai tanggal 20 Maret. Nah, kalau rekapitulasi selesai, maka kita bisa lanjutkan proses berikutnya untuk penetapan.
Menko Polhukam Hadi Cahyanto menerangkan jelang penetapan KPU, eskalasi unjuk rasa terkait sengketa pemilu 2024 terbilang kondusif. Saya yakin setelah pemilu semuanya selesai. Semuanya akan selesai, akan kembali lagi. Biasa pesta demokrasi, hangat-hangat itu ada. Hangat, kalau nggak hangat bukan demokrasi. Ya. Kalau nggak hangat itu pesta pernikahan. Kapolri Jenderal Listio Sigit buka suara terkait dengan kabar salah satu Kapolda yang akan menjadi saksi kecurangan pemilu. Posisi kami, apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Sementara itu masing-masing kubu Capres-Cawapres bersiap menghadapi sengketa pemilu. Itu suatu algoritma untuk mengunci perolehan Pak Ganjar Mahfud hanya sekitar 17%. Jadi di-lock. Ini sama dengan apa yang telah dinyatakan Bapak Khodari pada tanggal 5 Januari yang mengatakan perolehan Ganjar Mahfud itu hanya 17%. Di-lock. Baik itu menempuh jalur hak angket dan gugatan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Saya langsung menuju ke Bung Roy Suryo. Bung Roy, tadi disebutkan, ya saya tadi juga menyaksikan apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Ini kita belum bicara soal pengumuman, tapi kita bicara soal menuju pengumuman. Akankah ada kejutan? Kejutan termasuk soal hasilnya, soal kemudian langkah selanjutnya dan sebagainya. Apakah 3 hari nanti akan ada pendaftaran ke Mahkamah Konstitusi, ataukah akan ada hak angket, nggak tahu, wallahu alam gitu ya. Kata Bung Babe Haikal gitu. Kita nggak ada yang tahu, tapi nanti kita akan tunggu bersama. Sebelum kita menyaksikan apa yang akan diumumkan oleh KPU besok, saya ingin tanya ke Bung Roy. Tadi Mas Hasto katakan suara PDIP, suara Ganjar Mahfud dikunci 17%. Ya. Kalau seandainya dihitung secara betul oleh pakar IT, pernah dengar juga ya? Mas Hasto mengatakan suara Pak Prabowo Gibran 43%, suara Ganjar Mahfud 33%, dan sisanya Anies dan Muhaimin. Masuk akalkah itu? 24, jadi kurang lebih sama lah ya dengan sekarang. Ya. Tapi yang berbeda hanya Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Saya ingin komentar dulu dari Bung Roy. Mungkin nggak kunci itu? Gini, Mang Aiman. Yang menarik yang bilang soal kunci itu ternyata sekarang bukan hanya satu pakar. Kemarin sore kebetulan ada diskusi dari 5 pakar. Ya, 5 pakar itu satu, Dr. Insinyur Leoni Lydia, yang sering kita dengar, itu adalah lulusan ITB. Yang kedua adalah Saudara Anas, itu Sekjen Ikatan Alumni ITB. Ketiga Dr. Sugianto, itu dari UNAIR. Keempat itu adalah Dr. Satu lagi dari ITB juga, dan terakhir saya. Ya, gitu. Nah, kemarin diskusi di Menteng ya? Di Menteng, di Cikini. Ya. Kita masing-masing memiliki temuan bahwa ada algoritma yang dipasangkan pada sistem Sirekap. Meskipun selalu dikatakan Sirekap itu hanya alat bantu, Mas. Tapi faktanya itu alat bantu yang pokok, alat bantu yang primer. Dan itu pakai uang negara alat bantu itu. Jadi nggak bisa dikesampingkan, miliaran lagi alat bantu itu. Dan yang dulu sempat juga dituduhkan, sebelum saya jawab yang kunci-kuncian tadi, yang dituduhkan saya dulu sempat menebar hoax bahwa si KPU itu menggunakan cloud server di Singapura, bahkan mau dilaporkan. Alhamdulillah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sare. Terbukti kemarin KPU di depan sidang Komisi Informasi Pusat mengakui ada kerjasama dengan Aliyun Computing atau Alibaba. Ya, jadi ini pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Dan dari situ itu sangat dimungkinkan munculnya backdoor. Ya, backdoor itu lubang yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang kemudian menaruh itu tadi. Karena gini ya. Banyak, selain soal kunci ya, angka itu bisa, karena itu prediksinya hampir sama dengan prediksi yang tadi disebutkan pada awal Januari. Itu juga sama dengan ketika angka itu tiba-tiba bisa melonjak tajam. Hasil dari OCR, OMR yang tadinya cuma 17, harusnya kalau salah ya terbaca 11 atau itu terbacanya bisa 917, terbacanya bisa 800 sekian. Jadi memang di Sirekapnya. Di Sirekapnya. Tapi C hasilnya kan tetap. C hasilnya tetap, cuman kan akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bisa monitor sekarang. 2 minggu ini di blackout, kita nggak bisa monitor lagi. Buat apa anggaran miliaran yang kemudian malah sekarang tidak bisa ditampilkan?
Jadi menurut saya memang ini saya yang menyesalkan teknologi kok kenapa dibuat untuk potensi malah digunakan untuk kejahatan. Ya, satu lagi pakar namanya Benhar, ya saya tadi lupa saya sebut. Oke, saya tanya begini, itu kan yang tadi Mas Roy sampaikan itu kan ada di Sirekap ya? Ya. Dan KPU menyatakan bahwa Sirekap tidak digunakan sebagai acuan untuk pengumuman, untuk kemenangan dan lain sebagainya. Betul. Jadi jangan dilihat Sirekapnya. Kalau jangan dilihat kenapa dianggarkan? Kenapa harus ada anggaran miliaran untuk Sirekap? Ini kan pemborosan negara, makanya saya setuju. Nah, apa efeknya ketika kemudian Sirekap ini tidak bisa dilihat dan kemudian disampaikan bahwa itu bukan merupakan sebuah parameter untuk pengumuman? Efeknya terjadi 2 minggu yang lalu, Mas Aiman. Ketika waktu itu ada Sirekap pun, kita bisa lihat tiba-tiba perolehan salah satu partai melonjak tajam. Sementara tidak mengikuti volatilitas, itu istilah statistik ya, yang ada. Yang lain harusnya volatilitasnya landai-landai, dia tiba-tiba melonjak tajam. Itu pun nggak ada monitor Sirekap. Dan kalau ada, itu pun ada monitor Sirekap. Kalau nggak ada, kita kan semakin heran lagi. Dan anehnya gini, pada tanggal 14 Februari, hari pemungutan suara, situs dari KPU itu tiba-tiba down. Ternyata itu di-down-kan sendiri, katanya ke-hack. Enggak, dan temuan saya pada pukul 19. Apa siapa di-down-kan sendiri? Artinya dimatikan oleh dia. Untuk apa? Untuk menampilkan angka yang sudah tadi sama angkanya dengan sekarang. 20 sekian persen, 58%, 17%. Padahal logikanya ya jam 19 malam lebih sedikit itu, bukannya teman saya loh, ada pakar lain yang menemukan juga lebih awal waktunya. Tidak mungkin ada yang sudah masuk. Kalau misalnya yang masuk malah Indonesia Timur, mungkin 02 bisa jauh lebih gede karena Indonesia Timur, ya kan? Tapi kalau yang masuk itu Aceh, mungkin 01 yang lebih tinggi. Kalau itu yang masuk misalnya Bali, mungkin saja misalnya 03 yang lebih tinggi. Jadi kan ini tiba-tiba angka itu sudah fix segitu. Nggak pernah berubah Mas. Dari awal sampai akhir padahal itu belum ada suara yang masuk, tiba-tiba sudah ada pattern segitu. Belum ada suara yang masuk, sudah ada pattern segitu. Itu tampil di Sirekap. Ini fakta. Silakan. Enggak, tampilnya jam berapa? 19 lebih 36, ada pakar lain yang mengatakan 19 lebih 22. Nah, ini di semua, tanggal 14 itu ya? Tanggal 14 Februari. Artinya semua ini nanti bisa dibawa ke angket dong ya? Oh iya, iya betul. Tapi kan Mas Roy bukan partai politik. Aku bukan partai politik. Enggak, tapi bisa tampil sebagai ahli yang seperti itu kan? Ya, dan bukan cuma saya, Bang Egi. Enggak, karena saya tuh dari dulu ya misalnya, izin nih Pak membawa acara. Itu kan saya agak ragu juga, Anda waktu bilang peserta debat itu dibisikin oleh orang lain. Ini jangan-jangan Anda jawab juga dibisikin oleh orang lain. Apa enggak boleh saya pakai alat bantu? Coba misalnya, ada enggak alat bantu? Ada alat bantu? Siapa tahu saya pakai alat bantu kayak gini. Ini alat yang bisa, ini alat yang memungkinkan untuk ada orang lain di situ. Mas Roy, sebentar. Ada yang bisikin Mas Roy? Siapa tahu ada, ya kan? Siapa tahu saya tadi ngomong lancar tadi bisa dibisikin, itu bukan suaranya RS. Nah, itu buat apa Mas Roy pakai itu? Ini memang speaker untuk feeding seseorang. Jadi kalau Mas Aiman tuh pakai di telinga situ, ya, itu model kuno itu pakai kabel itu. Ya, ini harus ganti dong. Yang agak modern dikit pakai bantal di belakang itu loh. Itu agak modern dikit itu. Ya. Nah, ini yang paling modern lagi. Ini yang wireless. Taruh di sini nggak kelihatan kan? Nah, dibalik jaga. Jadi Bang Egi ini pintar banget nih nebak saya pakai feeding. Enggak lah, kelihatan Anda seperti seperti dipandu ya. Lancar banget gitu ya. Oke. Baik, kita berikan kawan dulu. Saya ingin ke Bung Haikal Hasan, Babe Haikal. Babe tadi sebutkan ada banyak yang kemudian disampaikan oleh Mas Roy dan itu kejanggalan. Sudah disampaikan. Apa komentar dari Komentar saya begini. Mas Roy ini kan ahli IT. Ya jangan terlalu malu-maluin juga sebagai ahli IT gitu. Kalau cuma 5 orang berkata di lock gitu ya. Ada jutaan orang Mas Roy yang bilang kagak di lock. Ada jutaan ahli Mas Roy yang gak bilang di lock. Tampil, kalau berani tampil. Omong kita debat. Setiap saat juga tampil Mas Roy. Mana? Dari awal Mas Roy bilang anggaran. Pemborosan. Percayalah Mas Roy, nggak akan merubah hasil. Nggak akan merubah hasil. Kalau soal siapa yang tadi bilang Januari, jauh-jauh hari saya udah bilang Pak Ganjar itu paling tinggi 17-18. Saya udah bilang di Instagram 4 bulan yang lalu. Tahu dari mana tuh, Babe? Ada emang orang PAN, orang PKS, orang Gerindra, orang siapa yang pilih Pak Ganjar? Dugaan saya, asumsi saya. Angka itu dapat dari mana? Kan kalau angka dari itu... PDIP.
Maksudnya? PDIP itu kan 19%. Oke. Kurang lebih 2% yang tidak memilih Pak Ganjar. Itu saya sebutin beberapa bulan yang lalu, ternyata tepat. Apa itu artinya di lock? Oh, hitungannya seperti itu, 19%. Gampang saja gitu loh. Nggak ada yang pilih Pak Ganjar kecuali orang PDIP. Dan sebagian PDIP kita tahu nggak suka dengan Pak Ganjar. Sehingga saya berasumsi Pak Ganjar kurang lebih 17. Ada di Instagram saya 4 bulan yang lalu, apa 3 bulan yang lalu. Jadi gini loh, jangan memainkan narasi-narasi curang. Kasihan kepada orang yang betul-betul mencintai 02 dan tidak curang. Saya mau kasih gambaran sama semua teman-teman begini ya. Biar adil nih pikirannya, biar adil pikirannya. Kesalahan satu orang tidak boleh disalahkan kepada semua orang. Ini asumsi, bukan, ini fakta. Saya akan menceritakan 1 menit kisah seorang wanita di zaman Madinah. Ditarik jilbabnya oleh seorang Yahudi ketika wanita itu belanja di warung Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini Yahudi dan rupanya si Yahudi ini menarik jilbab si wanita dan terbukalah auratnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah menyalahkan semua Yahudi? Tidak. Siapa yang disalahkan? Yang tarik doang. Ini kalau mau jujur, kalau mau sebentar. Ini kalau mau saya ceritain yang sebenarnya ya. Satu. Saya baru ngangkat mic sudah sebentar ya. Nih satu. Yang kedua. Ingat waktu kasus pembakaran bendera oleh Banser di Garut. Kebetulan saya yang diutus. Orang marah sama Banser. Saya bilang tidak boleh marah sama Banser. Siapa yang bakar itu diteliti. Kalau perlu diadili. Jangan menyalahkan semua Banser. Sama dengan satu Kapolda menyalahkan semua polisi. Tidak boleh menyalahkan institusi polisi. Siapa oknumnya. Hari ini cerdaskan masyarakat Indonesia dengan cara-cara kayak gitu. Gini. Siapa yang curang? Siapa yang curang? Tangkap. Setuju. 2 minggu yang lalu. Curang, tangkap. 2 minggu yang lalu Mas Aiman. Ya, siapa yang curang? Ketua KPU yang inisialnya kalau soal itu, sebentar, masih saya belum disuruh sebentar. Belum selesai. Belum selesai. Kalau soal umpamanya si rekap dan segalanya gitu ya, ya kita tahu gitu loh. TPS 02 di Lampung 3 juta 1 TPS untuk Pak Anies Baswedan. Nggak ada yang ribut Mas Roy. Karena kita tahu itu kesemuanya error. Kalau Mas Roy bilang 19 sudah Indonesia Barat, Indonesia Timur, itu sangat tergantung dengan kelancaran komunikasi. Gak mungkin. Nggak ada gimana? Gimana nggak mungkin? Belum ada suara masuk kok. Gimana nggak mungkin dari Aceh masuk? Digital evidence-nya ada. Dari manapun ada kemungkinan. Jam berapa itu Mas Roy? Jangan membodohi masyarakat Indonesia. Udah nanti ada buktinya. Digital 19.36 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat sudah muncul. Itu real count ya maksudnya? Ya. Real count. Ya. Di Sirekap. Lagi pula terus, kita sudah tahu tapi kan bahwa di Indonesia Timur misalnya sudah 2 jam sebelum. Suara yang masuk itu bukan dari Indonesia Timur masalahnya. Dari? Belum ada suara yang masuk ke situ. Karena situsnya down. Situsnya down, tiba-tiba muncul. Jadi komputer mati, komputer nggak ada hubungannya dengan bot, tiba-tiba muncul. Yang disalahkan orang, bisa saja sistem, bisa saja keadaan. Ya udah yang salahkan tikus, mouse-nya yang salah. Ya. Gini Beb. Ya. 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Gitu loh. Kalau real count bukan patokan, real count bukan hitungan, katanya real count alat bantu, real count alat bantu. Udah 3 menit lebih. Sirekap alat bantu, real count yang benar. Real count hasilnya udah kelihatan sekarang. Semua orang sedunia, bukan se-Indonesia, sedunia tahu bahwa metode yang namanya quick count itu adalah metode internasional. Tiba-tiba semua menyalahkan quick count. Kalau sedunia kemarin juga ada anggota Komnas HAM PBB dari Senegal itu juga tahu. Jadi janganlah membuatkan narasi-narasi. Tahu nggak kasus di sidang umum PBB? Ya, Komite HAM PBB mengatakan pilpres di Indonesia itu ada cawe-cawe atau ada ketidaknetralan. Baca nggak, Pak? Saya paham Pak. Ya udah. Itu Pak, gampang Pak. Bapak mau pesan suara apa di sana? Loh, ini ya gampang banget. Oke, gini. Belum internasional, belum go internasional, masih lokal. Ini yang suka pesan suara kayak gini. Enggak, pelan-pelan kalau sedikit aja nih. Ayo. Jam 19.36. Pakar lain mengatakan 14 enggak, cuma itu aja, sedikit 19, aja. 22. Mula-mula down. Ya. Lalu begitu Sirekap muncul, keluar angka. Masih down itu masih tidak terkoneksi kemana-mana, tiba-tiba muncul angka. Enggak, habis down lah ya. muncul kan? Muncul angka.
keluar dengan proporsi itu 24, 59, 17 yang totalnya 58, 17. 58, 17 tambah 24 masih kurang 1. Nah iya. Ya, pokoknya totalnya begitu lah ya. Nah, pada waktu down kan masih bisa masuk data. Enggak. Dia mengakui hari itu salah satu komisioner KPU, cewek itu ya, EI itu mengatakan situs kami diserang. Nah, karena diserang, itulah kami tertarik. Kami pengen bantu, seperti kejadian 20 tahun yang lalu. Nggak, KPU intinya kan kalau waktu down, data masih bisa masuk nggak? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali? Ya nggak bisa. Nggak bisa, komputer nggak terkoneksi kemana, komputer offline masuk dari mana? Masa masuk dari langit? Kalau seandainya katakanlah yang Mas Roy duga itu benar, itu apa tujuannya? Kira-kira apa? Ya tujuannya itu, ya saya bukan orang politik lagi ya. Saya tidak boleh menduga jelek. Tujuan saya tidak bisa menebak tujuan ya, tapi saya melihat ini salah. Udah itu aja. Perkara nanti yang menebak itu tujuan dan lain sebagainya mungkin orang lain. Tapi cuman gini, ada isi yang penting banget saya sampaikan. 2 minggu yang lalu, Bapak Haikal pasti juga dengar lah. Ketua KPU sendiri, inisial HA itu mengatakan 154.541 TPS harus dikoreksi. Dari 820.223 TPS yang ada. Itu berapa persen? Itu 18% lebih. Ini kan namanya sistemnya konyol kalau sudah begini. Dari 800.000. Iya, 154.000. 154.000. Iya, 18%. Itu sudah errornya udah keterlaluan itu. Ya, itu real count loh. Itu real countnya itu. I know Pak, sekali lagi Pak. Biar Pak Suryo paham pelan-pelan ya saya bilangin ya, pelan-pelan gitu. Pelan-pelan saya bilangin. Ada orang datang ke TPS. Ini jadi balik anak SD nih. Lah iya, apa? Ada orang datang ke TPS. Dia nusuk Pak. Terus disaksikan Pak. Ya. Kemudian dikumpulkan disaksikan. Betul. Ada saksi dari bawah, dari KPU, Bawaslu, ada semua partai. Dan semuanya foto gitu loh. Dan semuanya kemudian kirim. Ya. Nah dicocokin Pak. Betul, nah, dikirim tampil dulu kan. Begitu saja sederhana. Hasil pencocokannya itu adalah disebut real count. Itulah yang persentase demi persentase dihitung. Dan kesalahan di TPS-TPS itu tidak 100% semuanya salah. Ya udah. Kalau 154.000 TPS 100% salah, namanya kagak ada yang nusuk. Loh, kesalahan makanya itu cuma itu berapa persen? Itu berapa persen? Bukan soal persentase itunya dong. Loh iya dong. Gimana? Matematikanya nilainya berapa sih ini? Bapak ini. Gimana? Jelas lah itu. Nih, dengerin teman-teman sekalian, lihat cara berpikirnya ya. Ada satu TPS salah. Apakah jawab semua yang nusuk itu salah semua? Ya enggak, ini lain logikanya jangan dibalik-balik. Bukan dibalik-balik. Kenapa? Karena kesalahan 18% itu bukan kesalahan 18% yang nusuk. 18% itu TPS salah, artinya kan deviasinya. Ada penggelembungan misalnya atau apapun, ya kejanggalannya kan luar biasa angkanya itu yang disampaikan Mas Roy. Bukan dikatakan ini ada kesalahan 18%, berapa persen, bukan seperti itu bahasanya. Saya cuma mau minta bahasa yang adil supaya tidak membodohi masyarakat. Bahasa yang adil saya tadi sudah. Jadi bahasa saya yang tidak adilnya adalah ada 18% di 154.000 TPS di dalamnya ada beberapa orang yang melakukan kesalahan. Itu yang adil. Enggak dong, 154.000 itu salah. Ya nggak bisa salah semua. Salah. Itu yang mengatakan ketua KPU. Dia sendiri bilang 154.514 salah dan dikoreksi. Ya TPS. Dikoreksi, bukan 154.000 TPS salah semua. Salah semua TPS ya. Gimana sih? Ya, kalau itu sudah dinyatakan salah. Nanti kita akan kembali saat lagi. Saya tahu Bung Rocky mau ngomong, tapi saya tahan dulu. Pas lagi kita akan kembali. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.